Biografi Sultan Syahrir. Nama tokoh satu ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasanya pula, pemerintahan Indonesia memberi tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mengenai biografi profil dari Sultan Syahrir sendiri, beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Muhammad Rasad gelar Maharaja, Sotan bin Sotan Leman gelar Sultan Palindi, dan ibunya bernama Putih Siti Rabi'ah yang berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS atau setingkat sekolah dasar. Pada 1931, Syahrir kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berhenti kuliah. Hal ini karena pengawasan pemerintahan kolonial Belanda yang semakin ketat. Setibanya di tanah air, dia menikah dengan Siti Wahyuna pada 1951 dan dikaruniai dua anak yang bernama Kria Arsya Syahrir dan Siti Rabi'ah Parvati Syahrir. Sultan Syahrir menempuh pendidikan di Belanda dan memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden pada tahun 1934. Dia kemudian bekerja sebagai pengacara dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tahun 1945. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia, Sultan Syahrir menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga menjadi anggota pendiri Universitas Indonesia dan menjabat sebagai rektor universitas tersebut dari tahun 1949 hingga 1953. Selain itu, Sultan Syahrir juga menulis beberapa buku tentang pendidikan dan politik Indonesia. Pada 1929, Syahrir sampai di Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam. Kemudian ia menjadi mahasiswa hukum di Universitas Leiden. Sultan Syahrir sempat menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi pelajar Indonesia di Belanda. Syahrir juga menjadi salah satu pendiri Jong Indonesia, sebuah perkumpulan pemuda Indonesia untuk membantu perkembangan pemuda Indonesia untuk generasi berikutnya. Selama aktivitas politiknya sebagai mahasiswa di Belanda, Syahrir menjadi lebih dekat dengan aktivitas kemerdekaannya, Muhammad Hatta. Sultan Syahrir adalah seorang tokoh pendidikan dan politik Indonesia yang terkenal karena perannya dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ia adalah pendiri Universitas Indonesia dan merupakan rektor pertama dari universitas tersebut. Sultan Syahrir juga merupakan anggota pendiri dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu pendiri negara Indonesia. Ia juga dikenal karena perannya dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional dan mengusung pendidikan inklusif di Indonesia. Selama proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Syahrir memainkan peran penting sebagai salah satu pendiri negara Indonesia. Ia adalah pendiri dan pemimpin Partai Politik Indonesia Merdeka dan merupakan salah satu pendiri negara Indonesia. Selama perjuangan kemerdekaan, Sultan Syahrir memperjuangkan gagasan demokrasi dan hak asasi manusia, konstitusi negara,
Ia juga merupakan salah satu pendiri Republik Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Presiden pertama negara tersebut. Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintahan Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirongunan. Setelah kejadian penculikan, Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun, pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa. Syahrir mengaku Soekarnolah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarnolah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitansinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori India Belanda mendukung revolusi. Tanggal 21 Juli 1965, Syahrir beserta istri dan kedua anaknya berangkat dari Bandara Kemayoran menuju Zurich, Swiss. Dokter di Zurich ternyata tidak dapat menyembuhkan Syahrir. Ia mengalami pendarahan di otak. Selama 7 hari ia dalam keadaan koma. Tanggal 9 April 1966, ia meninggal dengan tenang dalam usia 57 tahun. Saya memilih Sultan Syahrir karena beliau adalah sosok yang memberikan motivasi dalam mengembangkan nilai-nilai keteladanan. Karakternya begitu terdidik, berpengaruh bagi diri sendiri dan lingkungan, bangsa, negara, serta memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menyaksikan.